Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Lailatul Husna selaku dosen pengampu mata kuliah biofisika dan teman-teman lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bercengkrama pada hari ini. Perkenalkan, saya Revi Ananda, saya dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan kembali video dari YouTube yang berjudulkan Manfaat Medan Magnet pada Migrasi Hewan untuk memenuhi tugas biofisika saya. Nah, dalam cuplikan video di YouTube tersebut, pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi seolah-olah mereka telah mengetahui arah gerakan kemana mereka akan pergi? Nah, ternyata salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan cara menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini kita hanya mengetahui fungsi magnet hanya untuk produk-produk rumah tangga saja, namun ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup loh. Nah, salah satunya sebagai alat navigasi. Penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia disebut dengan biomagnetisme. Makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet. Medan magnet di bumi merupakan daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi ini dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena ini disebut juga dengan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah bermigrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuhnya. Nah, terdapat beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, yang pertama adalah burung. Beberapa jenis burung, misalnya seperti burung elang, melakukan migrasi pada setiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang di dalam tubuhnya menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan pada burung merpati pos pada zaman dahulu. Burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Namun, bagaimana cara merpati tersebut mengetahui arah jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepala burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Dan mengapa hal demikian dapat terjadi? Hal ini dikarenakan adanya magnet pada kepala burung akan mengganggu kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi arah dan melakukan navigasi sehingga burung tersebut tersesat. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Nah, ikan salmon merupakan ikan yang hidup di daerah Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon juga merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon ini memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat mereka menetas dan tumbuh setelah berenang beribu kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon tersebut. Yang ketiga ada migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan pada umumnya, penyu melakukan migrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya. Seorang peneliti yang bernama Ken Rahman dari Universitas California Utara mempelajari anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan sesuai dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu di wilayah Florida Utara.
Wilayah timur laut dekat Portugal, hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal. Penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang akan kaya sumber makanannya. Keempat, ada migrasi lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Seorang peneliti meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap akan bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memadu migrasi yang dilakukan lepas dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang setiap akhir musim gugur. Nah, yang terakhir adalah medan magnet dalam tubuh bakteri. Ternyata di dalam tubuh bakteri Magnetotatis bakteria atau terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom magnetic. Bakteri merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik Fe3O4 atau greget Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Demikianlah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.